Penghapusan biaya masuk atau tarif 0% terhadap produk asal Amerika Serikat, termasuk iPhone, sempat memantik harapan akan turunnya harga gawai keluaran Apple di Indonesia. Namun kenyataannya tak semudah itu. Meskipun kebijakan bea masuk 0% terdengar menjanjikan, harga iPhone di Indonesia tetap tinggi. Secara teori, penghapusan bea masuk bisa memangkas harga jual produk impor. Namun, itu hanya berlaku jika produk tersebut dikirim langsung dari negara asal, yang dalam hal ini Amerika Serikat. Faktanya, sebagian besar iPhone yang dijual di Indonesia berasal dari pusat produksi Apple di China atau India, bukan dari AS. Karena itu, iPhone tetap dikenai tarif impor sesuai negara asalnya. Dengan begitu, meski kebijakan ini berlaku, dampaknya terhadap harga iPhone hampir tidak terasa. Dikutip dari laman iFix, selain biaya masuk, masih ada komponen biaya lain yang turut membentuk harga akhir sebuah iPhone. Pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, biaya distribusi, dan margin keuntungan distributor tetap berlaku. Tanpa penghapusan komponen-komponen ini, harga jual tetap tinggi. Sebagai gambaran, iPhone 15 Pro Max dijual resmi mulai dari 20 juta rupiah. Harga ini sudah mencakup berbagai beban biaya, sehingga meski biaya masuk dihapuskan, pengaruhnya terhadap harga jual hanya sebagian kecil. Di Cina sendiri, harga iPhone dan perangkat dari Apple lain harganya lebih murah karena masuk dalam program subsidi pemerintah Cina. Berdasarkan pernyataan resmi di situs Apple Cina, konsumen di Beijing dan Shanghai kini bisa mendapatkan potongan harga hingga 2.000 yuan atau setara 4,5 juta rupiah. Untuk jumlah produk Apple seperti iPhone, iPad, Apple Watch, dan MacBook, asalkan pembelian dilakukan langsung melalui Apple. Bagi konsumen di Shanghai, subsidi hanya bisa dinikmati bila pembelian dilakukan di 8 toko fisik Apple di kota tersebut. Sementara bagi warga Beijing, subsidi dapat dinikmati melalui pembelian di toko online resmi Apple, asalkan pengiriman dilakukan ke alamat di wilayah ibu kota. Apple menjelaskan bahwa model iPhone, iPad, dan Apple Watch tertentu yang dibanderol di bawah 6.000 yuan atau 13 juta rupiah mendapatkan subsidi maksimal 500 yuan atau sekitar 1,1 juta rupiah. Sementara diskon hingga 2.000 yuan berlaku untuk model MacBook tertentu. Sementara itu di India, Apple memangkas harga model iPhone saat ini, yang merupakan pasar ponsel pintar terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok dan AS. Namun, perlu penurunan biaya masuk impor India untuk ponsel pintar yang dikirim ke negara tersebut dari 20% menjadi 15% untuk menghasilkan pemotongan harga mulai dari 3% hingga 4%. Menurut laporan Phone Arena 27 Juli 2024. Meskipun India memang merupakan pasar ponsel pintar terbesar kedua di dunia, negara ini juga merupakan negara berkembang. Menurut Glassdoor, gaji bulanan rata-rata di negara ini berkisar antara 8.000 rupiah atau 1,55 juta rupiah hingga 143.000 rupiah atau 27,8 juta rupiah. Yang menjelaskan mengapa produk Xiaomi laku keras di India. Hal ini juga menjelaskan mengapa Android menguasai 95,3% pangsa penjualan ponsel pintar di negara ini. Bahkan setelah pemotongan harga, model iPhone masih sangat mahal di India. Misalnya, iPhone 15 Pro, model iPhone dengan harga terendah yang akan menerima Apple Intelligence akhir tahun ini, dibanderol di AS seharga $990. Di India, ponsel yang sama akan berharga $1.550 atau 55% lebih mahal. Apple sendiri dikenal memiliki strategi penetapan harga yang konsisten secara global yang jarang menyesuaikan harga berdasarkan perubahan regulasi lokal atau fluktuasi biaya distribusi. Fokus Apple adalah menjaga margin keuntungan dan persepsi premium brand. Di sisi lain, pelonggaran aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN tengah diwacanakan pemerintah, terutama untuk produk generasi berikutnya seperti iPhone 17. Farah Fausawinarsi, Head of Marketing Apple Produk di PT Map Zona Adi Perkasa atau Digimap, menyambut baik rencana tersebut. Ia berharap kebijakan ini akan mempercepat perkembangan industri teknologi di Indonesia dan membuka ruang bagi penyesuaian harga ke depan.